SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama, pada kesempatan hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas timpahan nikmat dan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan untuk mempelajari salah satu dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, yaitu mempelajari ilmu agama. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji sebuah kitab yang kurang lebih ada sekitar 30 halaman, di mana kitab tersebut ditulis oleh ulama terkemuka di kota Madinah, yaitu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullahu ta'ala. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya judul dari kitab yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah kitab Sifatu Ibadir Rahman, yaitu sifat-sifat dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Ar-Rahman di situ maksudnya adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab tersebut insyaallah akan kita baca bersama, akan kita pelajari bersama dalam 2 hari. Insyaallah pada pekan ini, Jumat pekan ini, dan pada Jumat pekan berikutnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk bisa menyelesaikan kitab ini, dan terutama yang lebih penting adalah kita bisa mengamalkan apa-apa yang sudah kita pelajari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita bacakan mengenai atau muqaddimah, pendahuluan yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala, di mana beliau di muqaddimah menegaskan setelah beliau mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kemudian beliau menegaskan sesungguhnya kedudukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan kedudukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kedudukan yang paling mulia. Kedudukan penghambaan kepada Allah adalah kedudukan yang paling mulia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji para nabinya,
Allah Subhanahu wa taala memuji para walinya. Kenapa? Karena mereka, para nabi, para wali Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang benar-benar merealisasikan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bagi orang-orang yang memiliki kedudukan yang mulia ini, orang-orang yang menghambakan dirinya kepada Allah, mereka memiliki sifat-sifat yang sangat banyak. Orang-orang yang mereka memiliki penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki sifat-sifat yang sangat banyak. Dan mereka pun memiliki ciri-ciri yang sangat diberkahi yang telah diterangkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan mereka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara sifat-sifat dari orang-orang yang beriman, sifat dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang hakiki, yang sejati, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir surat Al-Furqan. Di akhir-akhir surat Al-Furqan, sekitar pada ayat 63 sampai ayat yang paling terakhir, yaitu ayat 77. Dan di dalam ayat 63 sampai ayat 77 itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ ada 8 sifat bagi hamba-hambanya yang beriman. Sifat bagi orang kaum mukminin yang memiliki penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah, beliau menyebutkan as-sifatul ula, yaitu sifat yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam surat Al-Furqan di akhir-akhir ayatnya. Mereka memiliki sifat as-sakinatu wal waqaru wat tawadhu'u lillahi wa li'ibadihi. Sifat yang pertama dari sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati, mereka memiliki ketenangan. Mereka senantiasa tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Nah, ini adalah sifat yang pertama. Mereka senantiasa memiliki ketenangan, pun mereka juga senantiasa tawadhu, rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kaum mukminin yang lainnya. Kemudian di antara dalil yang dibawakan atau ayat yang menerangkan mengenai sifat tersebut pada surat Al-Furqan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman yang Maha Pengasih, mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan haunan, dengan ketenangan, dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh berkata, mengolok-olok mereka, maka mereka mengungkapkan qalu salaman. Mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung keselamatan. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah menyebutkan, min sifati ibadir rahman wa jamili nu'utihim tawadhu'uhum lillahi azza wa jalla wa li'ibadihi. Di antara sifat dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati dan perangai-perangai mereka yang mulia adalah rasa tawadhu mereka kepada Allah dan kepada kaum muslimin secara umum. Fayamshuna bisakinatin wa tuma'ninatin wa waqarin, sehingga hamba-hamba Allah tersebut, hamba-hamba Allah yang hakiki, mereka berjalan di atas muka bumi ini dengan sakinah, dengan ketenangan, dengan penuh kewibawaan dan dengan penuh tuma'ninah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka sifat dari seorang mukmin yang sejati, sifat dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang hakiki, mereka memiliki sifat tawadhu. Dan mereka enggan untuk memiliki sifat sebagaimana sifat yang dimiliki oleh iblis.
di mana sifat tersebut adalah sifat kesombongan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat dan memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka bersujudlah para malaikat kecuali iblis. Bahkan tidak hanya tidak mau untuk sujud, iblis pun malah mengatakan ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, sesungguhnya aku ini lebih baik daripada Adam. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam ini hanya dari tanah. Maka sifat bagi seorang mukmin, seorang muslim yang hakiki, mereka memiliki sifat tawadhu, rendah hati, tidak memiliki sifat sombong, tidak bermadhab seperti madhabnya iblis, memiliki sifat sombong, merasa dirinya lebih baik daripada yang lainnya. Maka ini adalah sifat yang seharusnya jauh dari orang-orang yang beriman. Kemudian penulis menyebutkan wa hadza tawadhu'u alladhi dhahara 'ala mashyihim wa hay'atihim innama huwa samaratan min simaril iman wa atharan min atharihim. Sesungguhnya ketawaduan ini, sifat rendah hati ini yang tampak ketika mereka berjalan, yang tampak pada sikap-sikap mereka, maka sesungguhnya ketawaduan itu merupakan buah dari keimanan mereka, merupakan bekas dari bekas-bekas keimanan yang ada dalam hati seorang mukmin. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, menafsirkan pada ayat alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan haunan. Apa itu haunan? Beliau menyebutkan ay bit ta'ati wal afafi wat tawadhu'i. Yang dimaksud dengan haunan adalah hamba tersebut berjalan di atas muka bumi dengan penuh ketaatan, dengan penuh menjaga diri, dan dengan senantiasa tawadhu kepada sesama manusia, sesama kaum mukminin. Maka ini adalah di antara sifat dari sifat-sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati. Kemudian beliau menyebutkan wa min madzahiri tawadhu'ihim wa sakinatihim annahum in wajahu fi tariqihim ba'd ahli safahi wal jahli fa innahum yukhatibunahum bi kalamin sadidin salimin minal safahi wal jahli. Dan di antara bentuk tawadhu'nya hamba-hamba Allah yang sejati dan ketenangan yang mereka miliki, maka apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang jahil, mereka bertemu dengan orang-orang yang bodoh, dan orang-orang yang bodoh tersebut memperolok mereka, maka sesungguhnya mereka berkata, membalas ucapan orang-orang yang bodoh tersebut bikalamin sadidin salimin, dengan ucapan yang benar dan ucapan yang selamat dari perbuatan-perbuatan dosa, dari perbuatan-perbuatan kebodohan. Wa hadza ma'na qauluhu azza wa jalla wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan ini adalah sesuai yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, dan mereka hamba-hamba Allah yang sejati apabila diperolok oleh orang-orang yang bodoh, maka mereka mengatakan salaman, mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang penuh keselamatan. Dijelaskan di sini ay qaulan yaslamuna bihi minal itsmi wal lagwi, yaitu ucapan yang mana ucapan tersebut, dengan ucapan tersebut mereka terselamatkan dari perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Makanya apabila mungkin ada di antara orang-orang di sekitar kita yang mencibir kita, kenapa ikut-ikut kajian-kajian, sudahlah jadi orang Islam yang biasa-biasa saja. Maka kita sebagai orang mukmin yang hakiki, sebagai hamba-hamba Allah yang sejati, kita jelaskan perkara tersebut sebaik-baiknya. Sesungguhnya saya ini ikut kajian Pak, Bu, karena ingin selamat di akhirat. Dengan alasan ini satu, dengan alasan dua, dengan alasan tiga. Kita sebutkan dengan cara yang baik. Pun setelah kita berlalu dari mereka, dari orang-orang yang tidak mengetahui, orang-orang yang awam, maka kita pun doakan mereka semoga mereka mendapatkan hidayah. Sesungguhnya mereka berbicara hal tersebut karena ketidaktahuan mereka.
Oleh karena itu seorang mukmin yang hakiki ya, mereka memiliki sifat tersebut ya, tawadhu dan senantiasa memiliki ketenangan. Wa hum bihadza qad jama'u li anfusihim salamata min asrataini, asratur rijli wa asratul lisan. Dan mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati, mereka mengumpulkan keselamatan dari dua macam ketergelinciran. Mereka mengumpulkan keselamatan dari dua macam ketergelinciran. Apa saja? Yang pertama yaitu ketergelinciran kaki-kaki mereka, dan yang kedua yaitu ketergelinciran pada lisan-lisan mereka. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan walamma kanatil asratu asrataini, asratul rijli wa asratul lisan, ja'at ihdahuma qarinatal ukhra fi qoulihi ta'ala. Dan ketika ketergelinciran itu memiliki dua macam, yaitu ketergelinciran dari kaki dan ketergelinciran yang ada pada lisan seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dua cara untuk menempuh keselamatan dari dua macam ketergelinciran tersebut pada firman-Nya yang tadi kita baca, yaitu wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman, mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan ketenangan, dengan tawadhu. Nah, dengan itu maka seorang terselamatkan dari ketergelinciran pada kaki-kaki mereka. Kemudian wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan apabila orang-orang bodoh mengolok-olok mereka, maka mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Dan ini adalah cara untuk memperoleh keselamatan dari ketergelinciran lisan, dari ketergelinciran lidah. Fa wasafahum bil istiqamati fi lafdhatihim wa khutuwatihim. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifati hamba-hambanya yang beriman tersebut dengan keistiqomahan pada ucapan-ucapan mereka dan pada langkah-langkah mereka. Fala yuqabilunal jahilina was-sufaha'i bimithli jahlihim wa safihim. Maka orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati, mereka tidaklah membalas dari orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak tahu dengan sesuai dengan kebodohan mereka. Apabila kita diperolok, maka janganlah kita balas dengan olok-olok yang semisal. Misalnya ada yang mengolok-olok kita ya, ataupun ada yang meremehkan salah satu syariat ya, yaitu misalnya berjenggot ya. Ya sampaian ini ya kenapa berjenggot Pak? Jadi mirip dengan kambing misalnya ya. Maka jangan sampai kita terpancing ya, daripada sampaian ini Pak ya nggak berjenggot, pakai kumis saja seperti lele misalnya ya. Maka jangan sampai kita melakukan hal yang demikian. Hamba Allah Subhanahu wa taala yang hakiki, yang sejati, ketika diperolok maka mereka membalas dengan ucapan-ucapan yang baik. Ya, sesungguhnya Mas ya, saya jenggotan ini ya karena Nabi SAW bersabda demikian dan demikian. Kemudian setelah kita mungkin berpisah ya, kita doakan mereka dan kita doakan diri kita juga, semoga kita diberikan hidayah sampai akhir hayat kelak. Kemudian wa innama yu'riduna anhum wa yukhatibunahum bikalamin salimi min hadhil afat. Maka apabila orang-orang yang bodoh memperolok kita, memperolok hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, maka mereka berpaling dari orang-orang bodoh tersebut dan bahkan mereka membantah ucapan-ucapan tersebut dengan ucapan yang lebih baik, bukan dengan kebodohan yang semisal. Fayadfa'unal isa'ata bil ihsan, maka mereka membalas keburukan-keburukan dengan kebaikan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, sesungguhnya kebaikan tidaklah sama dengan keburukan. Idfa' billati hi ahsanu sayyi'ah fa idzal ladzi bainaka wa bainahum adawatun ka'annahum waliyyun hamim. Allah berfirman, sesungguhnya tidaklah sama antara kebaikan dengan keburukan, maka balaslah perbuatan yang buruk tersebut dengan kebaikan-kebaikan atau dengan sesuatu yang lebih baik. Bisa jadi seorang yang awalnya mereka saling berselisih, yang awalnya mereka memiliki pertengkaran, kemudian apabila kita balas dengan cara yang lebih baik, maka
bisa jadi Allah Subhanahu wa taala merangkai dua orang yang berselisih tersebut menjadi teman yang sangat-sangat setia. Kemudian fannasu yatafawatuna fi akhlaqihim wa ta'amulatihim tafawutan 'aziman. Maka manusia, dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah, maka manusia mereka pun bertingkat-tingkat dalam akhlak-akhlak mereka, dalam muamalah interaksi mereka. Ada manusia yang Masya Allah ketika berinteraksi dengan manusia sangat-sangat baik, sering memberi, sering mengucapkan doa-doa yang baik. Dan ada pula di antara manusia ini yang mereka pun memiliki akhlak-akhlak yang buruk. Wal wajibu 'alal muslimi bi husni diyanatihi wa jamili akhlaqihi an yattasifa bima dzakarahu Allah Subhanahu wa taala an ibadir rahmani fil ayati sabiqah. Maka yang menjadi kewajiban bagi seorang mukmin, seorang muslim sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati, maka mereka pun berusaha untuk berhias sebagaimana sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi, yaitu memiliki sifat tawadhu, memiliki sifat sakinah, tumakninah, ketenangan yang ada dalam jiwanya. Fayuqabilul isa'ata bil ihsani wa yatawadhu li ibadillahi azza wa jalla mahma kanat akhlaquhum. Maka mereka membalas keburukan-keburukan yang ada dengan kebaikan-kebaikan, dan mereka pun tawadhu, rendah hati kepada sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi qabla dzalika an yasta'ina billahi Subhanahu wa taala fi umurihi kulliha. Maka apabila kita ingin mendapatkan akhlak yang mulia itu, ingin memiliki akhlak yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ini, yaitu memiliki ketenangan, memiliki sifat tawadhu, maka yang perlu kita perhatikan adalah kaum muslimin, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan suatu doa kepada, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa di dalam doa iftitah. Beliau menyebutkan, ihdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku, yang mana tidak ada yang bisa memberikan petunjuk untuk memperoleh akhlak-akhlak yang baik tersebut kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa ant. Dan ya Allah, palingkan dariku akhlak-akhlak yang buruk, dan tidak ada yang bisa memalingkan akhlak-akhlak yang buruk tersebut dariku kecuali Engkau ya Allah. Ya, ini adalah doa Nabi SAW. Nabi sendiri, beliau sudah memiliki akhlak yang mulia, memiliki akhlak yang terpuji. Namun beliau masih berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepadaku akhlak yang mulia, yang tidak ada yang bisa memberikan akhlak tersebut kecuali Engkau. Dan palingkan, jauhkan dariku akhlak-akhlak yang buruk, dan tidak ada yang bisa menjauhkan akhlak-akhlak yang buruk itu kecuali Engkau. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yurshidu man kharaja min baitihi an yaqula Allahumma a'udzubika min an adilla udalla. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mensyariatkan, memerintahkan kaum mukminin ketika mereka keluar dari rumah-rumahnya agar mereka mengucapkan doa Allahumma a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alai. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ketersesatan dan disesatkan oleh orang lain. Aku berlindung kepadamu dari ketergelinciran dan digelincirkan oleh orang lain. Dan aku memohon perlindungan darimu dari perbuatan zalim ataupun dizalimi orang lain. Dan aku minta perlindungan kepadamu dari berbuat kebodohan atau dibodohi oleh orang lain. Inilah ma'asyiral muslimin, doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengandung penjagaan kaum mukminin, kaum muslimin, agar mereka senantiasa memiliki sifat sakinah, agar mereka senantiasa memiliki sifat tawadhu kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ya, itu adalah sifat yang pertama, yaitu memiliki sifat ketenangan, memiliki sifat tawadhu, rendah hati kepada Allah dan kepada hamba-hambanya yang lain. Kemudian sifat yang kedua, ma'asyiral muslimin,
rahimani wa rahimakumullah, muhafadzatuhum 'ala sholati la siyama qiyamal lail. Maka di antara sifat yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang sejati adalah mereka senantiasa menjaga salat-salat mereka. Terutama adalah salat malam. Sebagaimana yang Allah firmankan pada surat Al-Furqan, Allah berfirman, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati, mereka adalah orang-orang yang bermalam dengan Rabb mereka dalam keadaan sujud dan dalam keadaan berdiri. Ini adalah sifat dari hamba-hamba Allah yang sejati. Disebutkan oleh sang penulis di sini, wa min sifati ibadir rahmani zahirati muhafadzatuhum ala ada'i sholati allati hiya a'dhamul a'malil badaniyah. Dan di antara sifat ibadur rahman, sifat hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati, mereka senantiasa menjaga salat-salatnya. Mereka senantiasa menjaga salat-salatnya, yang mana salat tersebut adalah amal badan yang paling agung. Walaupun itu salat sunnah ataupun salat wajib, maka itu sama-sama ibadah yang perlu dijaga, sama-sama ibadah yang sangat mulia. La siyama salatul lail, terutama adalah salat malam, salat tahajud atau qiyamul lail. Fa innaha sunnatun muakkadatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya salat malam adalah salat yang sangat-sangat, salat sunnah yang sangat-sangat ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa jaa fi fadlil muhafadzati 'alaiha ahaditsu adidatun, dan sungguh telah banyak hadis-hadis yang sangat banyak menerangkan tentang keutamaan untuk menjaga salat malam. Walihada jaa tansisu 'alaiha fil ayati sabiqati annaha min sifati ibadir rahman. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, Allah menyebutkan dalam surat Al-Furqan tersebut, yaitu salat malam, yang menunjukkan mengenai keutamaannya. Ketika Allah menyebutkan sesuatu ibadah yang hanya dilakukan oleh hamba-hambanya yang beriman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati, maka berarti ibadah yang Allah sebutkan itu adalah ibadah yang mulia. Dan di antara dalil lain, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus sholati ba'dal fardhati sholatul lail. Salat yang paling utama setelah salat fardu, setelah salat wajib, setelah salat 5 waktu adalah salat malam. Nah, itu adalah salat yang paling utama. Salat yang paling utama setelah salat yang wajib adalah salat malam. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus sholihin qablakum." Maka kaum muslimin, hendaknya kalian benar-benar berpegang teguh dengan salat malam, karena sesungguhnya salat malam adalah kebiasaan dari orang-orang soleh sebelum kalian. Wa hum qurbatun ila rabbikum wa huwa qurbatun ila rabbikum. Dan salat malam adalah cara untuk mendekatkan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Wa maghfaratun lisayyi'at, dan salat malam adalah penghapus dari keburukan-keburukan. Wa manhatun lil ismi, dan salat malam dapat mencegah seseorang dari perbuatan-perbuatan dosa. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, senantiasa bersemangat untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati, Allah sebutkan memiliki sifat mereka senantiasa sujud, mereka senantiasa berdiri untuk melaksanakan salat malam, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita pun memiliki sifat tersebut atau berusaha sekuat tenaga untuk memiliki sifat tersebut. Kemudian disebutkan, wa amma waqtu qiyamil laili fa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam qad qama minal laili kullih. Adapun waktu untuk salat malam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan salat malam di seluruh malamnya. Bagaimana maksudnya? Fa kana yusalli fi awalil lail wa fi awsatil lail wa fi akhiril lail. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di awal malam. Setelah salat Isya, maka beliau melanjutkan dengan salat malam.
Dan terkadang pun beliau melaksanakan sholat malam ini di pertengahan malam. Dan terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melaksanakan sholat malam di akhir-akhir malamnya, ketika waktu sahur. Tsumma istaqarra qiyamuhu fi akhir laili inda sahur. Kemudian hal tersebut senantiasa beliau lakukan, yaitu beliau senantiasa melaksanakan sholat malam di waktu-waktu sahurnya. Alladzi huwa afdalu waqtin li sholatil lail, di mana waktu sahur tersebut adalah waktu yang utama untuk seorang melaksanakan ibadah-ibadah. Kenapa? Fa innahu waqtu nuzuli rabbil alamin ila sama'id dunya. Karena waktu tersebut di sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah Subhanahu wa taala turun pada setiap malam ke langit dunia ketika berada di sepertiga malam. Yaqul, Allah berfirman, man yad'uni fa astajibalah, barang siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Wa man yas'aluni fa'utiyah, barang siapa yang meminta kepadaku maka akan aku beri. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirullah, dan barang siapa yang memohon ampunan kepadaku maka niscaya akan aku ampuni. Fayambaghi likulli 'abdin nasihin li nafsihi an yahrisa 'ala an yakuna lahu hadzur min sholatil lail. Maka sudah selayaknya bagi seorang hamba yang menginginkan kebaikan bagi dirinya untuk mereka bersemangat dalam melaksanakan sholat malam ini. Walau bi raka'atin qalilatin, walaupun hanya dengan rakaat-rakaat yang sedikit, tidak sampai mungkin 11 rakaat tidak masalah. Mungkin hanya kalau kita untuk melatih awal-awal bisa mungkin dengan 2 rakaat sholat malam, kemudian kita tutup dengan witir 3 rakaat. Dan ketika kita melaksanakan itu paling kurang lebih hanya butuh waktu 10 menit. Oleh karena itu, walau bi raka'atin qalilatin liyanala hadzal fadla, maka hendaknya seorang mukmin, seorang muslim mengupayakan dirinya untuk melaksanakan sholat malam walaupun dengan rakaat atau jumlah rakaat yang sedikit. Kenapa? Agar dia mendapatkan keutamaan yang sangat besar ini. Kalau misalnya kita tidak mampu bangun di akhir malam, Ustaz, sepertinya saya ini kalau pagi capek kerja, sehingga malam terkadang sering molor. Bangun pasti pas adzan subuh. Gimana, kapan sholat malamnya? Maka bisa kita melaksanakan sholat malam setelah melaksanakan sholat isya. Kita melaksanakan sholat malam 2 rakaat, kemudian 3 rakaat witir misalnya. Kemudian kalau misalnya terkadang saya ini kalau setelah sholat isya itu sibuk, Ustaz, banyak tamu terkadang mungkin ada kebutuhan keluarga atau mungkin keperluan-keperluan yang lainnya. Maka bisa kita melaksanakan sholat malam kapan? Di pertengahan malam. Misalnya kita tidurnya tergolong orang-orang yang mungkin banyak kesibukan sehingga tidurnya malam. Maka bisa kita melaksanakan sholat malam sebelum kita tidur. Sebelum kita tidur, kita melaksanakan sholat wudu dulu, kemudian sholat 2 rakaat tahajud atau sholat 2 rakaat sholat malam, kemudian kita tutup dengan witir. Maka itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kemudian kalau misalnya tidak bisa di pertengahan malam, gimana, Ustaz? Maka banyak-banyak istighfar. Di akhir tidak bisa di awal tidak bisa, di tengah tidak bisa maka yang bisa menjawab adalah dengan kita muhasabah, introspeksi. Ya Allah, dosa apa sehingga saya ini kok susah melaksanakan ibadah-ibadah? Dosa apa yang saya lakukan? Maka kita berbanyak istighfar supaya kita mendapatkan supaya kita bisa menjadi orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat malam. Kemudian disebutkan fahadha huwa sya'nu ibadir rahman ma'a salatil lail ta'abbudan wa munajatan wa khudu'an wa khusyu'an lillah fi sujudihim wa ruku'ihim wa qiyamihim. Maka ini adalah hubungan antara hamba Allah yang sejati dengan sholat malam. Mereka beribadah kepada Allah, mereka bermunajat kepada Allah, mereka tunduk patuh kepada Allah, dan mereka khusyuk di dalam beribadah. Baik ketika mereka sujud, ketika mereka ruku', atau ketika mereka
bangun. Fa idza kanat hadhihi haluhum fi salati laili allati lam yaftaridha Allahu alaihim fa kaifa sya'nuhum ma'a salawatil khamsil maktubat allati hiya 'adamu arkani dini ba'da syahadatain. Kemudian Syekh Abdul Razak menyebutkan, penulis kitab ini menyebutkan, maka apabila hamba-hamba Allah yang sejati mereka senantiasa menjaga sholatnya, padahal cuma sholat malam, bukan sholat wajib, tapi mereka senantiasa menjaganya, maka bagaimana dengan sholat-sholat yang wajib? Pasti mereka lebih menjaganya, mereka lebih semangat. Yang sunnah saja dikerjakan, maka apalagi yang wajib. La syakka annahum 'alaiha asyaddu hirsan wa muhafadzatan. Maka tidak diragukan lagi mereka akan senantiasa memiliki semangat dan benar-benar menjaga sholat-sholat tersebut. Baik itu sholat yang sunnah, terkhusus adalah sholat-sholat yang wajib. Yaitu adalah sifat yang kedua dari sifat-sifat hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati. Kemudian sifat yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah khaufuhum wa ishfaquhum min adzabin nar. Di antara sifat dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati, mereka senantiasa takut. Mereka senantiasa takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Dan hamba-hamba Allah yang sejati, maka mereka adalah orang-orang yang mereka mengucapkan rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam, ya Allah jauhkanlah dariku azab neraka jahannam, inna 'adzabaha kana gharama, sesungguhnya azab dari neraka jahannam tersebut sangatlah merupakan kebinasaan yang kekal. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama, dan sesungguhnya azab di neraka jahannam tersebut atau neraka jahannam tersebut adalah seburuk-buruk tempat kembali dan seburuk-buruk tempat menetap. Kemudian sang penulis mengatakan, fa ibadur rahmani ma'isanihim bil amali wa ta'abbudi lillah qad khafu wa wajilu min adzabillahi wa sakhatih. Maka hamba-hamba Allah yang sejati, walaupun mereka senantiasa memperbaiki dalam amal mereka, mereka beramal sebaik-baiknya, mereka beribadah kepada Allah sebaik-baiknya, namun di sisi lain mereka pun takut dan khawatir terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi halul mu'minin al-kummal, maka ini adalah keadaan dari orang-orang yang mukmin yang hakiki. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang telah memberikan apa-apa yang mereka berikan, sedangkan hati mereka takut dan mereka menyadari bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di sini, ai yuqaddimuna ma yuqaddimunahu min ibadatin wa ta'atin wa qulubuhum khaifatun an tarudda alaihim a'maluhum. Yang dimaksud dalam ayat yang mulia ini adalah mereka orang-orang yang beramal soleh, melaksanakan ibadah-ibadah, melaksanakan ketaatan-ketaatan, namun di sisi lain mereka masih takut. Takut apa? Takut akan amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayusibuhum ba'da dzalika 'adzabun minallah. Maka ketika amal mereka tidak diterima oleh Allah, pastilah yang mereka dapatkan adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fahadhihi sifatun 'azimatun min sifati ibadir rahman annahum yuhsinuna fi a'malihim wa fi waqti nafsi yushfiquna an la tuqbala minhum. Maka ini adalah sifat yang agung, sifat yang mulia, sifat dari hamba Allah yang sejati. Mereka beramal dengan sebaik-baiknya, namun di sisi lain bersama dengan itu mereka pun takut bahwasanya amal-amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayah. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini dan orang-orang yang mereka memberikan apa-apa yang mereka berikan, tapi mereka ini takut. Wahai Rasulullah,
Apakah mereka ini orang-orang yang minum khamar? Apakah mereka ini orang-orang yang mencuri? Apakah mereka ini orang-orang yang melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan? Nabi SAW mengatakan, tidak, bukan wahai Aisyah. Sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang sholat, namun mereka takut amalan-amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah sifat yang ketiga dan sudah datang waktu Isya. Nah, kemudian kita akhiri atau lanjut sedikit? Gimana? Nah, kita akhiri. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan kita memiliki sifat-sifat yang mulia tersebut. Yang pertama tadi adalah memiliki sifat tawadhu, rendah hati, memiliki sifat ketenangan. Kemudian yang kedua, senantiasa menjaga sholat-sholatnya, terutama adalah sholat malam. Dan yang ketiga yaitu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk memiliki sifat-sifat tersebut, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.